Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang pria miskin yang dihina pria kaya karena tidak punya apa-apa. Berakhir seperti ini. Ini kisahnya ya teman-teman. Apri namanya adalah pria miskin yang menyukai wanita bernama Rena. Ia adalah janda kaya yang memiliki segalanya. Pada hari itu, Apri, pria miskin itu, mencoba melamarnya, tapi dia menolak. Pagi itu, Apri yang tidak senang dihina oleh Peri kemarin sore karena dirinya miskin dan hanya jalan kaki. Lalu ia memberhentikan mobilnya karena tidak senang katanya. Mereka berdua pun keluar dari dalam mobil. Lagi-lagi bukannya minta maaf, Ferry harus terus menghinanya. Betapa marahnya Apri saat itu melihat yang diperbuat Ferry kepadanya. Suatu hari, Apri melihat Rena, janda kaya itu sedang berjalan kaki. Apri tidak patah semangat untuk mendekati Rena, biarpun dia dikatakan miskin, karena ia memiliki cinta yang tulus. Malam itu, Ferry memberikan sejumlah uang untuk temannya, mengganggu Apri yang sedang berjualan. Apri pun saat itu sangat bersedih karena diganggu olehnya. Bukannya Apri yang harus memberitahu pada Rena. Ferry malah membicarakan tentang Apri yang tidak baik, supaya Rena makin menyayanginya dan kasihan kepada Ferry. Ferry pun pergi mengantarkan Rena ke rumahnya, sekalian cicipi tempurung berbulunya Rena, karena dia seorang jandoi yang sudah lama tidak dicicipi titik kerasnya Ferry. Setelah selesai cicipi tempurung berbulunya jandoi itu dan meminta uang padanya, ia lalu pergi bermain kuda-kudaan dengan wanita selingkuhan yang lain pada malam itu. Apri pun yang melihat kalau Ferry pria pacarnya itu berselingkuh dengan wanita lain selain Rena janda itu. Tapi lagi-lagi Apri tidak dipercayainya karena dia lebih percaya pada Ferry. 2 hari kemudian, Ferry yang sedang santai minum kopi di rumah makan didatangi oleh bos besar. Tempatnya meminjam uang padanya waktu itu. Tapi Ferry belum punya uang untuk membayarnya. Tibalah Rena janda kaya itu melihat kejadian ini. Kalau Ferry pacarnya ternyata banyak hutang di mana-mana di depan pacarnya. Ferry berpandai ngomong dan banyak alasan. Sementara di lain tempat, Apri membawa 2 wanita pacarnya Ferry yang bersamanya tadi malam. Tapi Apri tidak dipercaya juga. Telah melihat Ferry itu berselingkuh di belakang Rena, janda kaya itu. Tiba-tiba Ferry muncul dari belakang yang melihat mereka semua sedang bersama, membicarakan dirinya yang berselingkuh dengan wanita lain selain Rena katanya. Malam itu, Ferry dan temannya mencoba mencari jalan keluar dengan pura-pura membeli tanah milik Pak Haji ini dengan alasan yang mantap. Karena rayuannya ternyata Pak Haji pun tergoda. Pak Haji yang tak mengenal sifat Ferry, ternyata Pak Haji memberikan surat tanah miliknya
untuk dijual pada Ferry Pak Haji yang tak tahu akan berakibat seperti ini. Lalu bergegasnya Ferry mendatangi rumah Rena kalau memberinya surat tanah ini. Lalu ia cicipi tempurung berbulu milik Rena itu. Mumpung rumah lagi sepi katanya. Godaan Ferry pun sangat membuat Rena memberikannya pinjaman uang 200 juta untuk kerja alasannya. Karena Rena tidak tahu kalau uang tersebut buat selingkuh dengan wanita lain di belakangnya. Tidak sampai di situ, surat tanah tadi pun dijadikan pinjaman pada bos besarnya itu di tempat lain. Dengan pandainya ia berkata, sehingga bos besarnya itu pun bisa percaya perkataannya. Tidak disangka Apri yang sedang lewat depan rumahnya Ferry mendengarkan percakapan mereka. Ternyata mereka lagi merencanakan sesuatu pada Rena, janda kaya itu. Ternyata teman-teman, dengan ketulusan hati yang dimiliki Ardi, biarpun dia dihina, Ardi pun selalu membuatnya tersenyum dan memberikannya makanan untuknya, biar nggak marah lagi padanya. Ya karena memang Ardi sangat menyukainya. Ardi pun lalu mendatangi mereka berdua di sebuah restoran tempat biasa mereka ngopi. Karena mereka telah menipu Rena selama ini, membuat Apri tambah marah kepada Ferry. Seminggu pun berlalu. Pak Haji pun mendatangi rumah Rena, janda cantik itu, untuk meminta surat tanah yang dipinjam oleh Ferry dengan menggunakan nama Rena di surat tersebut. Ternyata Rena yang mendengar kabar kalau Ferry telah menipunya kali ini dengan membawa surat tanah milik Pak Haji ini untuk mendapatkannya, ia pun marah besar kepadanya. Sungguh tak disangka. Ferry pun langsung datang ke rumah Rena. Lalu ia pun memarahi Ferry karena telah menipunya uang sebanyak 200 juta. Lalu Rena menyuruhnya pergi dari rumahnya karena marahnya telah ditipu. Tak terima dengan apa yang dilakukan Ferry waktu itu padanya, Ardi pun langsung memarahinya. Tetap saja, Ferry terus meremehkannya sebagai orang miskin selama ini dan tidak cocok untuk Rena. Bergegaslah Ardi datang menemui Rena yang sedang bersedih. Ia menangis karena telah ditipu oleh Ferry, pacarnya itu, yang pura-pura baik. Ternyata semuanya hanya sia-sia dan memanfaatkan dirinya saja. Bos besar esok hari mendatangi teman-temannya itu untuk meminta pinjaman yang dibuat temannya. Ia lalu memarahi temannya karena telah main-main dengannya kali ini, karena janjinya sudah tak ditepati. Langsung saja ia menemui Ferry kalau tadi bosnya mencarinya karena pinjaman uang yang dia lakukan, membuat mereka jadi ketakutan karena kejadian ini. Begitu bingungnya Ferry, ia lalu menelpon Rena, janda kaya tersebut, untuk meminta tolong padanya kalau Ferry harus membayar pinjamannya pada bos besar itu. Saat itu ya teman-teman, Rena pun telah menunggunya di rumah supaya Ferry lekas datang. Tak disangka Ardi pun juga bersamanya di rumah itu untuk melakukan sesuatu padanya tanpa disadari. Ternyata
Lalu Ferry pun datang. Lalu Rena pun menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya. Tapi gaya Rena begitu tegang karena akan terjadi sesuatu pada Ferry, katanya. Dia pun tak menyangka bakal terjadi seperti ini. Tepat sekali, semua sudah terjadi dan terlambat. Perasaan yang selama ini ditahannya. Makanya teman-teman, jangan mempermainkan perasaan seseorang kalau tidak mau ini terjadi ya.